Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nopianti dengan NIM 031112100055. Di sini saya akan presentasi mengenai pengaruh rasio likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas terhadap financial distress untuk memenuhi mata kuliah Matlit. Yang pertama, eh, pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas terhadap financial distress. Latar belakang, laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan, karena laporan keuangan yang ada dalam perusahaan merupakan inti dari berjalannya suatu perusahaan. Laporan keuangan juga tak kalah penting di mana kondisi ini merupakan pusat perhatian bagi berbagai pihak yang ada di perusahaan, termasuk manajemen dan juga para pemangku kepentingan. Menurut Darsono dan Ashari, pada tahun 2005, selain sebagai alat pertanggungjawaban, informasi keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk menetapkan suatu atas dasar data dalam bidang bisnis. Nah, laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses pencatatan keuangan perusahaan. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua, apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Yang ketiga, apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap financial distress. Dan yang keempat, apakah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas berpengaruh terhadap financial distress. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress. Yang kedua untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio profitabilitas terhadap financial distress. Yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio aktivitas terhadap financial distress. Yang keempat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas terhadap financial distress. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, untuk meranggang dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini, secara praksis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, yang khususnya bagi para mahasiswa akuntansi dan memilih metode atau strategi yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan kampus. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, serta khususnya dalam pengukur rasio keuangan. Yang terakhir adalah manfaat praksis. Nah, laporan ini dapat menjadi salah satu referensi laporan selanjutnya, terutama bagi peneliti yang membuat laporan yang berkaitan dengan pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, rasio aktivitas terhadap financial distress. Nah, rasio likuiditas ini merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kreditor tepat waktu. Nah, biasanya akan langsung dapat dirasakan oleh kreditor yang bersangkutan. Nah, kreditor ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada kreditor berhubungan dengan kegiatan operasional, perusahaan termasuk pemasok. Sedangkan jenis kreditor kedua ini lembaga keuangan atau bank yang memberikan pinjaman dana. Nah, oleh karena itu, si rasio likuiditas ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendeknya ini segera ditagih. Nah, rasio ini terdiri dari tiga alat ukur, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh aset lancar perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, aset lancar ini mempunyai potensi penggunaan jangka waktu tahun ke depan dari tanggal neraca. Itupun utang lancar juga akan memerlukan pembayaran maksimum setahun ke depan dari tanggal neraca. Nah, dengan rumus current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities.
Yang kedua ada quick ratio atau acid test ratio, merupakan rasio untuk menghitung seluruh aset lancar, sedangkan rasio cepat atau quick ratio merupakan rasio yang menghilangkan unsur persediaan dalam aset lancar. Nah, dapat disimpulkan bahwa rasio ini merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi persediaan dengan hutang lancar, yang dimana rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat yang digunakan untuk melunasi hutang lancar. Dengan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga ada cash ratio, adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang segera bisa menjadi uang dengan hutang lancar. Nah, kas ini merupakan aset yang paling liquid di perusahaan. Oleh karena itu, cash ratio ini menawarkan perhitungan kemampuan kas untuk menutupi seluruh utang jangka pendek dengan rumus cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Nah, terkadang si rasio ini terlalu sempit, jadi jarang digunakan. Pada jenis usaha tertentu, rasio kas bisa besar. Contohnya seperti berbasis internet atau yang lebih dikenal dengan bootcamp bisa jadi contoh. Yang kedua ini ada rasio profitabilitas. Nah, profitabilitas ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Menurut Munawir pada tahun 2007 dalam Septa Diana Nabila dan kawan-kawan, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sisi lain, menurut Sudan pada tahun 2011, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh aset, modal, dan penjualan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ini merupakan eh, peng- penghasil laba atau pengertian laba ini bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan dari pengukuran laba terdistribusi ratio dan cash ratio. Di dalam profitabilitas ini ada 5 macam rumus. Yang pertama itu ada profit margin, merupakan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dibanding dengan kemampuan yang dicapai. Rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua yaitu ada return on asset atau ROA. ROA ini sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sehingga laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga atau bunga dan pajak atau EBIT. ROA dengan rumus ROA sama dengan EBIT dibagi total aktiva. Nah, rumus yang ketiga yaitu return on equity atau ROE. Nah, ROE ini sering disebut dengan rate of return on net worth, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan modalnya sendiri. Nah, sehingga ROE ini sering sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. ROE dengan rumus EAT dibagi modal sendiri. Nah, yang keempat itu ada return on investment atau ROI, merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau yang digunakan dalam menutup investasi yang dikeluarkan. Nah, laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Yang kelima yaitu ada earning per share atau EPS. Earning per share atau laba lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba per lembar saham pemilik. Nah, laba yang digunakan sebagai ukuran ukuran adalah laba pemilik atau EAT. Dengan rumus EPS sama dengan EAT dibagi jumlah lembar saham. Nah, yang ketiga ini ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang aktivitas utama sebuah perusahaan yaitu memperoleh pendapatan. Nah, sarana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan yaitu aset. Nah, aset dapat dikaitkan dengan jangka waktu terkaitnya dana pada aset. Nah, dengan kemudian aset dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan tidak lancar. Nah, aset lancar ini digunakan untuk aktivitas rutin, sedangkan aset tidak lancar yang tertanam dalam waktu yang lama.
Nah, menurut Kasmir 2016 dalam Dewi Kurniawati, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat dikatakan rasio ini menggunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Hmm. Nah, dengan rumus eh, yang pertama itu ada rumusnya perputaran aktiva tetap. Nah, perputaran aktiva tetap ini atau fixed asset turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva tetap dengan yang dimiliki perusahaan. Rasio digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan penghasilan. Dengan rumus perputaran aktiva tetap dibagi sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Definisi financial distress didefinisikan dari sudut pandang ekonomi, finansial, modal kerja, ketidakmampuan membayar, dan pertumbuhan penjualan. Nah, masing-masing definisi tergantung dari sudut pandang yang mereka gunakan. Nah, financial distress ini biasanya melibatkan minimal dua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Menurut Bevere tahun 1966 dalam Kristanti FT 2011 menyatakan financial distress sebagai adanya kekurangan besar atau pada keuangan perusahaan yang menyebabkan kegagalan pembayaran atas dividen saham preferen dan obligasi perusahaan dan masuk ke dalam kebangkrutan. Nah, apa sih penyebab dari financial distress tersebut? Itu banyak hal yang bisa menyebabkan financial distress. Nah, manajemen dan produk yang buruk bisa jadi penyebab perusahaan mengalami financial distress. Nah, masalah-masalah keuangan seperti arus kas, praktek akuntansi, anggaran, dan penetapan harga adalah penyebab lain yang bisa mengalami perusahaan mengalami hal itu. Yang pertama dari sudut internal perusahaan. Nah, masalah yang terjadi dalam internal perusahaan ini bisa memicu kesulitan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang buruk. Yang kedua, produk-produk yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang ketiga, penetapan harga, anggaran dan penetapan harga yang tidak realistis. Yang keempat, teknologi ketidakmampuan perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dan lingkungan. Yang kelima, pemasaran yang tidak sesuai dengan menurunkan penjualan perusahaan. Dan yang terakhir, saluran distribusi yang buruk sehingga membuat penjual tidak sesuai dengan harapan atau produk mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. Yang kedua itu dari sisi eksternal perusahaan. Nah, sosial budaya itu ketidakmampuan perusahaan menyesuaikan dengan lingkungan sosial budaya, di mana perusahaan beroperasi dapat memperbesar alasan perusahaan untuk gagal. Yang kedua, kondisi ekonomi makro, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan baru dari regulator, baik fiskal maupun moneter. Yang ketiga, kehadiran teknologi baru sering menyulitkan beberapa perusahaan untuk segera mengadopsi sehingga membuat mereka jadi kurang kompetitif di pasar. Nah, yang terakhir itu legal. Hukum yang mengatur mengenai kuota, ekspor, impor, perdagangan adalah subjek atas dikenainya penalti jika tidak diikuti, dan itu semua dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan. Nah, rumus finansial distress ini ya, di mana X1 itu modal kerja atau total aset. Yang kedua laba ditahan atau total aset. X3 laba usaha atau total aset. X4 nilai pasar ekuitas atau hutang. Eh maaf, maaf salah. Yang pertama itu X1 rasio likuiditas. Likuiditas. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas.
Nah, penelitian terdahulu ini berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan finansial distress. Nah, kerangka pemikirannya, rasio likuiditas didapat dipengaruhi oleh aset. Rasio likuiditas dikatakan baik apabila perusahaannya memiliki rasio di atas 1,0. Sebaliknya, jika di bawah 1,0, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengalami likuiditas atau terkendala dari segi pemenuhan kewajiban. Rasio likuiditas ini diukur dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Dan rasio profitabilitas yang baik yaitu yang nilai ROA-nya semakin mendekati 1. Berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dalam menghasilkan laba, dengan kata lain, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sesuai dengan standar industri atau standar penilaian net profit margin atau NPM, dikatakan baik apabila lebih dari 5%. Rasio aktivitas yang baik yaitu menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset di neracanya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunainya. Ya, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas terhadap financial distress. Tesisnya berdasarkan model penelitian di atas didukung oleh fenomena serta penelitian terdahulu, maka hipotesis yang muncul pada penelitian ini, rasio likuiditas terhadap financial distress berpengaruh positif. Rasio profitabilitas terhadap financial distress juga berpengaruh positif. Dan yang ketiga, rasio aktivitas terhadap financial distress juga berpengaruh positif terhadap financial distress. Metodologi penelitian, objek penelitian dari peneliti ini yaitu pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, dan rasio aktivitas. Oke, ini yang benernya rasio aktivitas terhadap financial distress pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2021 sampai 2023. Unit analisisnya financial distress terhadap perusahaan perbankan yang terdapat di Malaysia. Unit observasinya yaitu peneliti ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Metodologi penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dianggap tepat dalam peneliti ini karena objek penelitiannya adalah financial distress atau penurunan modal. Nah, di industri perbankan Malaysia pada tahun 2023 sampai 2001 sampai 2023. Nah, dalam pendekatan kuantitatif, peneliti bisa mendapatkan data yang akurat, dapat menjabarkan fenomena, memahami pola dengan cara yang terukur, dan peneliti juga dapat memahami kuantitas sebuah fenomena yang dapat digunakan untuk nantinya diperbandingkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari laporan keuangan atau data dokumenter. Kemudian data tersebut digunakan di aplikasi SPSS. SPSS ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data analisa statistik. Nah, data tersebut diperoleh secara langsung dari pengelolaan data yang ada pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Nah, sumber datanya data sekunder yang dipengaruhi oleh pengelolaan data yang ada pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Nah, teknik pengumpulan datanya ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder. Peneliti bisa menggunakan metode dokumentasi. Nah, populasi menurut Sugiono 2013 pada halaman 117 merupakan wilayah generalisasi yang meliputi objek dan subjek yang menunjukkan kualitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya. Nah, adapun populasi dalam penelitian ini yaitu financial distress yang ada pada perusahaan perbankan di Malaysia. Yang kedua, sampel menurut Sugiono 2012 pada halaman 72 merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sehingga sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar mewakili. Nah, ukuran sampel merupakan jumlah sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel yang dipilih perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada tahun 2021 sampai 2023. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan menggunakan teknik random sampling karena populasi sampelnya diambil secara acak dan tanpa memperhatikan strata. Uji normalitas menurut Gojali tahun 2013. Uji normalis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan dua cara, yaitu metode pendekatan grafik normal, probability plot, dan histogram regression standar residual dasar pengambilan keputusan. Analisa regresi linear berganda. Analisa regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melihatkan lebih dari variabel bebas atau prediktor. Pada dasarnya, regresi linear berganda merupakan model peramalan dengan menggunakan data dengan skala interval atau rasio dan terdapat lebih dari satu variabel bebas. Uji signifikan parameter individual atau uji statistik T. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji statistik T dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai taraf signifikan dalam taraf ini. Taraf signifikan yang digunakan sebesar 0,5 atau 5%. Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali pada tahun 2013, uji ini merupakan tujuan dari heteroskedastisitas apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamanan hingga pengamatan lain. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika varians yang dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan nilai berada maka disebut heteroskedastisitas. Terakhir yaitu ada uji autokorelasi merupakan maaf, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada koreksi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 periode sebelumnya. Untuk mendeteksi masalah untuk autokorelasi dengan model regresi pada program SPSS dapat diamati melalui uji Durbin-Watson atau DW. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson atau DW dalam tabel pengambilan keputusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.